Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rosmawati. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut. Sekarang akan melakukan observasi pembelajaran terhadap rekan saya yaitu Ibu Elka. Namun sebelum pembelajaran saya akan terlebih dahulu melakukan praobservasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, gimana Ibu perasaannya hari ini? Perasaannya menyenangkan Bu. Menyenangkan. Iya. Kalau bisa Ibu menyenangkan, nanti ke murid akan mentransfer motivasi yang sangat bagus ya Bu ya. Iya, Oke Ibu, sebelumnya kita akan melakukan praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tuangkan ke Ibu. Nah, di sini pertanyaan pertama, langsung saja ya Bu ya. Baik Ibu. Boleh tahu nggak apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada pembelajaran hari ini? Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai ke siswa yaitu siswa yang mandiri, lalu siswa yang kreatif gitu Bu. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Siswa itu benar-benar harus mandiri dan kreatif. Oke. Kalau boleh tahu indikator apa yang akan Ibu sajikan? Baik, ada 3 indikator yang saya akan sajikan ke siswa. Yang pertama itu, siswa mampu membedakan jenis surat. Dan yang kedua, siswa dapat mengemukakan surat, ya. Lalu yang terakhir, ketiga itu, siswa dapat menguraikan dari jenis-jenis surat. Jadi ada 3 ya Bu ya, ada 3 tahapan. Oke, berarti Ibu ngajar kelas berapa ya Bu ya? Kelas 11. 11 jurusan MPLB. Perkantoran ya Bu ya? Iya Bu. Ibu mempunyai 3 metode yang luar biasa. Terus yang ke pertanyaan ketiga, metode yang akan Ibu gunakan itu 3. Kenapa Ibu memilih metode tersebut? Metode yang ini kan sesuai dengan ini Bu, KSE atau diferensi. Pembelajaran diferensi. Ya. Berarti ya udah 3 ya Bu ya, diferensiasi produk, proses, sama konten. Oke. Alat dan bahan apa yang akan Ibu gunakan dan Ibu siapkan pada pembelajaran hari ini? Baik. Untuk dari konten diferensiasi, itu kan konten ya Bu ya. Saya akan melihat anak-anak dari kayak video gitu ya. Lalu pas dari video itu anak-anak bisa memecahkan masalah yang pembahasan materi yang saya akan sampaikan. Lalu dari konten tersebut saya akan mengkelompokkan anak didik saya yang tadi tujuannya kemandirian dan kreativitas. Jadi Ibu menginginkan siswa yang mandiri dan kreatif dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses, produk, dan satu lagi sosial, emosional. Pakai KSE ya Bu ya. Berarti Ibu udah luar biasa Bu. Yang ketiga, tahap belajar. Iya. Persiapan tertulis apa yang akan Ibu buat nanti? Persiapan itu paling saya untuk proses persiapan seperti biasa Bu, dengan pas masuk kayak menyapa kayak gitu ya, terus adanya kayak PPT yang ditampilkan seperti
itu. Ibu. Nih, materi apa yang Ibu anggap sulit oleh siswa? Ini perkiraan Ibu ya. Nih. Terus jika ada, boleh nggak saya mengetahui materi yang menurut Ibu sulit nih bagi siswa? Sulit bagi siswa itu siswa tidak bisa membedakan bentuk-bentuk surat, dan siswa tidak bisa menulis bagian surat. Dari kan surat itu ada bagian-bagiannya, Bu. Iya. Jadi makanya saya harus ada draft untuk surat menyurat. Jadi dari draft itu siswa ngepost kayak misalkan nomor 1, kop suratnya mana kayak gitu. Jadi Ibu udah ada persiapannya itu dengan kop surat. Jadi siswa akan terarah ya Bu ya. Iya. Tidak misalnya hal pertama apa, yang kedua apa. Jadi siswa akan terstruktur. Iya. Oke. Yang pertanyaannya selanjutnya Bu, kompetensi apa yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran Ibu? Siswa dapat dari proses yang saya mengajar di kelas, siswa dapat membedakan ya. Terus dari surat tersebut, ini kan saya dari MPLB, Iya. otomatis siswa akan terlatih untuk surat menyurat. Lalu pas sudah di dalam kelas sudah draft suratnya sudah ada, lalu kita ke lab. Ke lab itu untuk kayak gini, mengirim melalui email. Jadi sudah terarah banget ya Bu. Jadi siswa itu bukan hanya di kelas mempelajari berdifferensi proses, tetapi proses dan konten, tetapi langsung produk, yaitu mempraktekkan langsung di lab ya Bu ya. Iya, pertanyaan terakhir Ibu sebelum saya observasi Ibu di kelas. Apa yang perlu Ibu perhatikan? Ada siswa yang perlu perhatian khusus nggak? Kan siswa itu ada 3 tahapannya Bu ya, ada yang levelnya, ada yang high, ada yang slow, ada yang middle. Nah, cara mengatasi siswa tersebut Ibu seperti apa? Makanya yang tujuan yang pertama itu kemandirian dan kreatifan. Jadi di saat saya mengkelompokkan siswa, saya tidak akan ini dengan kelompok ini ya, ini dengan kelompok ini, tapi dibagi-bagi. Nah, pas dibagi-baginya pakai sekarang ini kan digitalisasi. Yeah. Adanya otomatis gitu dari misalkan aplikasi lewat online. Oh iya. Berarti luar biasa sekali ya Bu ya. Semangat untuk praktek praktek pembelajaran di kelas sekarang. Saya akan Ibu tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih Ibu, sampai ketemu di kelas. Sama-sama, semangat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi setelah sebelumnya kita melakukan pra-observasi. Dan sekarang aksi pengamatan nyata saya mengobservasi. Bagaimana Ibu, sudah siap? Siap. Oke. Setelah saya persilahkan Ibu untuk mengajar di depan, dan saya akan mengamati Ibu dari belakang. Silakan Ibu. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Hari ini pelajaran Ibu ya tentang apa sih? Oke, pelayanan bisnis. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan KM. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris mana? Baik, sekretaris siapa yang tidak masuk hari ini? Salma sama Sapitri. Kenapa Salma? Sakit. Sapitri? Sakit. Baru hari ini atau kemarin? Udah sakit. Oke. Semoga teman kalian diberikan kesehatan. Amin. Ya. Oke.
materi kali ini tentang pengelolaan administrasi umum. Ada yang tahu pengelolaan administrasi umum itu apa? Ayo. Kalau misalkan kalian belum tahu administrasi umum, Ibu ada contoh video. Kalian bisa simak ya videonya. Kali ini kita akan belajar mengenai pengantar administrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengantar administrasi perkantoran pada konsep dasar administrasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sayroji dari SMK Negeri 9 Semarang. Bicara administrasi, tahukah kamu apa itu administrasi? Administrasi itu ada secara sempit dan luas. Ada yang bisa disampaikan secara sempit itu seperti apa? Ayo seperti biasa ya. Kalian kalau misalkan aktif pasti bakal dikasih bonus ya. Bonusnya juga tentang nilai kalian lumayan 20 ya untuk hari ini. Ada yang mau menjawab administrasi itu apa tadi? Ayo. Siapa? Administrasi. Ayo, Tria. Silakan, Tria. Administrasi itu apa, Tria? Administrasi ya, Tria. Administrasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih Ya, 2 orang atau lebih. sesuai pembagian kerja secara rasional dengan mendayagunakan berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Oke, kalau tadi secara apa? Sempit. Kalau secara luas? Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pembagian kerja secara rasional dengan mendayagunakan berbagai sumber. Oke, untuk contoh administrasi ya di pekerjaan itu apa? Contohnya yaitu TU, betul nggak? Nah, dari TU atau TU disingkatnya apa? Tata usaha. Itu ada pencatatan, surat menyurat. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang tadi administrasi dan korespondensi ya. Ada yang tahu korespondensi itu apa? Tadi udah dijelasin ya di dalam video. Dapat dipahami? Ya? Oke, kalau misalkan dapat dipahami, silahkan kalian per kelompok. Ada 4 kelompok. Silahkan. Ayo, ya. Ibu harap mejanya di ini ya. Di apa sih? Jadi kita kayak ya disatuin. Bulat gitu ya, sok. Yuk. Cukup 15 menit ya untuk mengerjakan? Hah? Itu kan udah ada draftnya, tinggal kalian salin lalu pahami dari bentuknya. Ya, tadi ada bentuk-bentuknya kan? Per kelompok akan mempresentasikan ke depan. Perbedaannya apa dari 2 bentuk itu? Ya? Hah? 2 orang. Perwakilan satu kelompok 2 orang. Hah? Semua. Yuk, makanya dipahami dulu. Ayo. Ya Allah, ice breaking yang tepuk 1, tepuk 2, hey, gitu ya. Hey, hey-nya ke kiri apa ke kanan?
Oke, ya. Ini kesepakatan kita ya. Hei-nya ke kanan. Tepuk 1. Tepuk 2. Hei. Ah, udah. Lihat, itu baru 2 tepukan. Kalau sudah sampai mana? Surat keluar bebas? Enggak, itu kan ada 2 surat. Iya, sama. Ayo, draft suratnya mah tinggal ada, kalian cuma nyalin aja, lalu dilihat dari bentuknya, disesuaikan dari bentuknya. Gitu. Apa? Makmur berkah. Yang paling gampang mah ya full block style. Di sini full block style kelompok mana aja? 1. Ada di sini full block style? Full bukan. Canda ya, semangat. Ya, yang resmi mana? Resmi sama kayak full block style. Lihat bentuknya kayak gimana? Resmi. Beda loh resmi sama full block style. Full block style mana? Ini apa? Ini resmi. Full block style mana? Nah gini, ini mah berarti nulis mah itu. Coba resmi, kayak gimana resmi? Masa harus dilihat lagi di sini? Ini kan resmi. So. Iya, berarti resmi itu beda dengan full block style. Berarti ini tulisnya kayak gitu. Coba lihat. Bukan. Ini yang kalau yang 3 yang semi. Simbol. Ini beda. Ini yang ini. Ini mah full block style. Kan 1 ini yang 5. Kan ini 1 kan ini full block style. Ini ya. Ayo.
Berarti yang kelompok pertama itu full block style sama Block style. block style ya. Full berarti kalau full itu Lutfi semuanya di Kiri. kiri. Kalau kop suratnya di kiri tidak? Tidak. Tidak ya. Dari surat ini ada bagian-bagian surat apa aja? Ada kop surat, Ya, ada tempat dan tanggal surat, tempat dan tanggal surat, lalu ada subjek surat, subjek surat. Ada yang tahu? Coba subjek surat itu apa? Ayo. Nomor surat, tanggal, dan perihal. Lalu apa lagi, Lutfi? objek surat, Objek surat, lalu salam pembuka, halaman. salam Oh, salam pembuka. Berarti ada berapa bagian dari surat ini? ada 11. 11? Tembusan ada nggak di sini? 10. Enggak. Jadi ada berapa bagian? 10. Coba ini yang full block style. Mana yang? Ya. Nah, dari full block style kata Lutfi tidak semua bagian ada di full block style. Ingat yang surat dari Lutfi ini yang bagian kedua. Udah? Ayo, ada lagi? Full block style sama, kalau full block style itu bahasa Indonesianya apa, Lutfi? Lurus penuh. Lurus penuh. Kalau yang surat yang pertama apa? Block style. Block style atau bahasa Indonesianya? Lurus. Lurus. Lurus penuh dan lurus. Silakan yang lurus ke depan. Presentasikan. Ada berapa bagiankah dari lurus itu? Suratnya ada berapa? Ada berapa bagian? 10 sama? Ingat ya, kalau bagian surat itu memang ada 11 bagian surat. Tapi dari surat ini ada berapa bagian surat? 10. Yang tidak adanya apa? Tembusan. Oke. Udah? Sama yang surat kedua? Udah sama? Udah sama surat kedua? Sama kayak Lutfi? Ayo yang full block style atau lurus penuh? Udah sama? Ya? Sama ya? Ada bagiannya, ada objek, subjek, terus? Ya. Oke? Ya, baik. Terima kasih Lutfi atas mempresentasikan untuk kelompok 1. Berikan aplaus. Dan untuk Untuk materi kali ini tentang administrasi umum dan korespondensi, ya. Ada yang bisa mereview lagi korespondensi itu apa? Surat menyurat atau komunikasi. Komunikasi itu ada lisan dan tulisan. Kalau korespondensi berarti itu komunikasi melalui Surat, tulisan. ya. Ada berapa bentukkah dari surat? 6. Nah, yang pertama Block style. Block style. tiga Block style. Atau ayo apa? ada lekuk. Oke, ya. Ada berapa bagiankah dari surat? Oke, berarti kalian sudah paham. Dan Ibu mengirimkan link ya ke kalian untuk apa? Dari bagian-bagian surat boleh kalian dipergunakan HP-nya ya. Ada link dari grup permainan. Ayo, ada nggak? Udah dibuka?
So, nah, ini itu ada yang mencari kata, lihat ya, mencari kata atau mencari kata ini dari bentuk-bentuk surat. Silakan kalian mainkan. Mulai. Ya. Mulai. Yang letak ke sana. Ingat, ada waktunya. Udah? Nah, skornya yang Firda skornya 6. Berarti 6 itu dia udah betul semuanya. Dalam bentuk ada berapa bentuk? 6. Lalu berikutnya ada nih, roda kaca. Iya, kalau roda acak ini yang tadi set. Nah, lurus penuh ini bagian-bagian suratnya dari mana? Tulisannya kayak gimana? Semua ke di kiri, betul? Oke, kartu acak sama ya. Resmi. Surat resmi ini ada berapa bagian? Yang tadi dari kelompok-kelompok ini adakah yang resmi? Mana? Udah beres belum? Silahkan kalian mainkan. Nah, yang anagram. Anagram ini, nah kalian susun. Ini apa sih? Sok, susun. Ya, kalau yang belum mah pasti bakal dilanjut terus. Lu, nah kayak gini nih. Terus. Nah, ini kan sempurna. Itu yang bawah ya. Lalu ini apa? Salah tuh. Oke, gimana permainannya? Hah? Pusing? Nah, ada berapa bentuk? Iya, itu ada yang salah. Berapa? 5 berarti gagal 1. Udah, tinggal ke betul tampil tuh ini kan. Kembali ke Terus yes. Lewati. Lanjutkan. Kembali. Cari kata. Aha. Mulai lagi yuk. Ibu mah langsung gini nih. Kalau di komputer mah kayak gini langsung. Nah yang ini mah menyusun kata. Oke? Iya, skornya berapa? Seberapa skornya?
Oh, kalau skor 6 berarti kalian betul semuanya. Nah, yang ini nih, yang terakhir nih. Anagram atau menyusun kata. Set, set, set. Oh. Laku. Terus ya naon? Terus C. Ayo, naon Raisa yang ngaleta naon? Ayo. Laku. Oke. Karena waktu sudah mulai menunjukkan 2 jam bersama Ibu dengan materi tentang korespondensi, ya. Ada yang mau disampaikan ke kalian? Dari kalian ke Ibu tentang materi ini? Nah, oke, ingat ya. Materi ini berkaitan dengan mapel-mapel yang berikutnya, ya. Contohnya, surat berkaitan dengan kearsipan. Ingat, makanya Ibu bilang ke kalian, kalau misalkan bagian surat kayak kop surat itu berarti itu surat yang dikeluarkan, ya. Lihat, makanya kalian ini seolah-olah sebagai sekretaris. Baik, materi kali ini sudah selesai. Ada 2 materi yang Ibu sampaikan, administrasi korespondensi, yaitu dengan pengertiannya, bentuknya, sama surat resmi dan tidak resmi, ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan akan menjadi bermanfaat oleh kalian, ya. Maka dari itu silakan KM untuk berdoa karena sudah finish. Silakan KM. Berdoa dulu KM. Ya, kursinya rapiin lagi ya. Yuk, sok berdoa dulu. Berdoa ya. Duduk siap. Sebelum kita keluar, mulai kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, dan sebelum memasuki mapel berikutnya, alangkah baiknya meja dirapikan kembali. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Ibu. Kita kembali lagi. Kita sekarang akan melakukan pasca observasi setelah saya tadi melihat Ibu di kelas melakukan pembelajaran. Luar biasa sekali ya Ibu mempraktekkan pembelajaran diferensiasi diselipkan dengan KSE. Apalagi tadi Ibu mindfulness-nya untuk siswa yang kurang aktif bagus sekali Bu. Oke. Sebelum itu saya mau bertanya dulu Bu, boleh? Ya.
Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran yang tadi? Siswa atau peserta didik sangat aktif, Bu. Dan biasanya pembelajaran secara ceramah ya, Iya, apalagi jam rawan itu kan ngantuk ya, Bu. iya, Tetapi adanya konten, anak-anak ceria iya. dan adanya Teknik stop mindfulness ya. Iya, nah hebat itu Ibu dia. tadi. Cuma saya nggak ini, Bu, nggak pakai musik, Iya. lalu kayak misalkan kayak berpuisi, saya nggak gitu. Bapak Ibu, sebenarnya teknik mindfulness itu tidak hanya musik atau misalnya mengiringi dengan kata-kata motivasi. Mindfulness itu asal membuat siswa rileks aja itu udah mindfulness. Iya. Hebat sekali Ibu. Iya, Oke. Ibu. Nih, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Iya. Bagus ya Bu ya. Saya juga tadi udah lihat RPP Ibu seperti apa. Ternyata pas praktek pembelajaran di kelas sama persis, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, yang pertanyaan yang ketiga Bu, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Baik Ibu. Dalam proses pembelajaran tadi, anak-anak aktif dalam pembelajaran. Lalu adanya perkelompokan ya melalui acak ya. Iya. Jadi kalau acak itu kan tidak misalkan ini dengan kan biasanya anak-anak kelompok satu-satu terus ya Iya. kemana-mana satu Iya. itu aja. Tapi secara acak itu bisa anak bisa komunikasi lagi dengan temannya. Jadi adanya hal baru mungkin ya dari pembelajaran ini. Lalu yang berikutnya yang tadinya misalkan dari kelompok itu ada anak yang low ya. Nah, itu bisa mengikuti gitu. Ya, dengan karakter 3 itu ya, anak low, middle, sama high. Betul. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi Ibu terapkan, ternyata semua 3 karakter anak tersebut tercover ya Bu ya. Betul. Ya, nih pertanyaan yang keempat Bu, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang tadi Ibu terapkan di kelas? Iya. Ketercapaiannya di kelas ya anak semakin kreatif Bu. Semakin kreatif Iya. ya. Bagus ya, berarti benar-benar berpihak kita memakai filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Betul. Yaitu pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nih dari yang Ibu tadi praktekkan di kelas, apa yang menjadi kesulitan siswa menurut Ibu? Nah, dari tadi ada level-level siswa. Nah, ketika siswa kurang fokus, gitu. Nah itu kesulitan ya siswa. Gitu. Kurang fokus ya Bu ya. Ada ya. Nih, apa yang menjadi kesulitan Ibu? Kesulitan saya yang anak kurang fokus itu saya harus memotivasi, gitu. Terus konten apa sih yang harus saya lakukan? Jadi ada lagi semangat dari anak tersebut dari pembelajaran saya. Jadi ketika ada maaf Bu ya, dihitung sebentar. Jadi Ibu itu ketika ada anak yang kesulitan atau demotivasi ya Bu ya, Ibu barusan apa Bu? Nah, yang anak tidak fokus, saya harus memotivasinya atau dengan cara ini Bu, ice breaking. Oh iya, ice Ya, breaking. jadi untuk semuanya gitu. Jadi konsentrasi kembali ya Bu Iya. ya dengan ice breaking. Ya, sama berarti 2 pertanyaan lagi ya Bu ya. Baik. Adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu yang tadi? Paling alternatifnya saya harus tetap belajar dan belajar terus, menggali dari pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak itu biar lebih harus ada evaluasi mungkin Bu. Oh ini misalkan yang sekarang saya mereka nggak terlalu fokus apa sih yang konten apa lagi yang akan saya terapkan ke anak-anak. Jadi Ibu itu ada 2 alternatif ya Bu ya. Yang pertama Ibu memotivasi dengan cara ice breaking atau mungkin yang tadi bisa mindfulness juga. Nah yang kedua Ibu tetap belajar untuk meningkatkan kompetensi Ibu sendiri ya Bu ya. Nih pertanyaan terakhir Bu. Apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya?
pertemuan berikutnya mungkin akan sama konteksnya, tapi yang berbeda dari kayaknya mah dari KSE ya Bu, kan KSE ada beberapa tuh. Iya. Nah itu mungkin saya Dari coba ya. KSE ya Bu ya. Berarti nih coba Ibu ceritakan perasaan Ibu setelah barusan mengajar di kelas tersebut, perasaannya seperti apa Bu? Perasaannya luar biasa ya, nano-nano, deg-degan, lalu apakah saya mampu nggak menerapkan diferensiasi? Terus yang KSE itu, gitu. Walaupun ada saya menerapkan KSE-nya hanya beberapa Bu, nggak semuanya. Oh berarti Ibu apa ya, luar biasa sekali Ibu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Masih tahap Oke, belajar. demikian observasi Tahap saya dengan diferensiasi, rekan terus saya, Ibu Ibu memproduksi Elka. anak, terus Ibu Setelah juga praobservasi, ingin observasi, terus dan meningkatkan pasca kompetensi yang ada observasi. dalam diri Ibu. Demikian dari Luar saya, biasa sekali, salam guru Ibu. penggerak, Terima bergerak, kasih bergerak, atas menggerakkan. waktunya. Wassalamualaikum Saya ucapkan sukses warahmatullahi untuk Ibu sehat selalu, wabarakatuh. untuk Ibu dan keluarga. Iya, doa yang sama Iya, Ibu. amin. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi ya Bu ya. Dadah. Assalamualaikum.